Belum kita bahas chart dan lain-lain ya teman-teman ya. Nah, sebelum ke sana atau bicara lebih lanjut, biasanya kita lihat dulu nih indeksnya sebenarnya gimana ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya, indeks ini sebenarnya dari awal Desember, dari akhir-akhir Desember, akhir tahun ya. Kita masih lihat chartnya belum kemana-mana nih teman-teman ya. Bisa dilihat dia ranging besar. Kalau di awal tahun kemarin, dua skenario yang kita sempat bahas ya, itu either dia di sini waktu naik terus dia bakal lanjut naik sampai ke 7.000 something gitu ya. Tapi kenyataannya dia masih lebih ini ya, masih lebih ranging lebih lama ya. Berarti kalau dilihat nih teman-teman, kita punya ranging besar di IHSG ya. Nah sekarang sebenarnya masih termasuk ranging yang di sini nih. Jadi kita nggak bisa ngomong kalau rangingnya, atau kita nggak bisa ngomong kalau ini bakal naik karena ada kayak inverse head and shoulder. Ini cuma small partnya, tapi sebenarnya besarnya itu adalah ranging yang di sini. Jadi kalau kita bicara IHSG bakal turun lagi, saya nggak melihat arah ke sana sih. Saya masih lebih optimis ya kalau IHSG itu masih bisa bergerak ranging, atau minimal ranging di sini. Kalau semakin lama ranging ya, seenggak-enggaknya makin mendekati akhir tahun atau mendekati Q3, Q4 itu biasanya ada rebound. Nah saya masih lihat kalau dari IHSG akan possible untuk rebound seenggak-enggaknya sampai 7.987 lah. Itu masih ada area gap, terus di atas juga ada 3 area gap ya. Harusnya kita masih ngelihat masih possible sih kalau sampai akhir tahun ini target IHSG sekitar 7.100, 7.200 ya. Oke. Jadi sambil ini ya, kita lihat juga ini ada yang tanya langsung soal Arko Arto ya. Ini sama-sama Arko Arto hampir mirip ya, dia punya ini, tapi beda nasib nggak ya kira-kira? Arko, nah kebetulan kalau Arko itu sempat ya kita bahas juga berapa minggu yang lalu, kayaknya kita sempat bahas juga di Terima Community juga ada. Arko by technical itu teman-teman bisa lihat ya, cukup rapi ya. Di sini selalu nggak ada new low-nya, seenggaknya structure marketnya masih bagus. Dan juga kemarin di 680 something ya, 580 something, terus atau 610 something itu kayaknya Tere dan Glenn sempat keluarin kayak trading ideas untuk di Arko ya. Nah kebetulan pas dari situ dia langsung rebound ya, sejak waktu dia pullback nggak lama dia langsung rebound. Nah seenggak-enggaknya kalau kita lihat nih structure market seperti ini tuh yang kita cari. Nah kalau kita mau lihat seenggak-enggaknya target kemana, itu targetnya kurang lebih ya saya masih ngelihat area 760 something ya, atau 700 itu mungkin target terdekatnya dia. Jadi kalau ada pullback pas ada di minor trend ya teman-teman bisa coba untuk masuk sih. Kalau Arto kenapa ya kok bisa naik ya? Oke, kita masih lihat Arto itu juga dulu sempat ya, dia drop dari sini tapi nggak begitu lama dia langsung rebound ya. Seenggaknya recovery yang seperti ini seperti apa ya? Kalau teman-teman ada yang lihat ini seperti inverse head and shoulder lah. Anyway, sebenarnya structure marketnya dia kan sudah mulai pelan-pelan naik ke atas ya. Nah kalau kita mau cari barang atau cari emiten, cari yang seperti ini teman-teman ya. Kemarin kalau kita lihat ya, dari Arto itu ada sekitar gap di sini, kelihatan jelas. Ini ada gap juga. Sebelumnya ada gap satu lagi kayaknya, saya lupa di mana. Nah, gap-gap itu sebenarnya bisa jadi kita punya target kenaikan tuh. Nah, seenggak-enggaknya kalau kita udah tahu gap di atas di bawah, kita bisa antisipasi nih teman-teman. Kurang lebih dia tutup di gap mana dan dia bakal rebound di mana. Ini juga nih bisa kelihatan ya. Ini sebenarnya sempat ada gap ya. Pas kalau kemarin kita udah lagi turun, ini sebenarnya kesempatan waktu kita masuk di harga entry yang lebih rendah ya. Nah itu sebenarnya kalau untuk Arto sama Arko ya. Kalau bank-bank lain, bank digital lain gimana? Coba ya kita lihat ya, kayak bank-bank digital yang sempat rame. Ya agro ini sebenarnya masih ranging juga sih. Kalau kita lihat sebenarnya nggak ada new high juga sebenarnya, dia nggak pernah ada ini ya, nggak ada structure market yang berubah. Bisa aja kita asumsikan dia jadi ranging. Ada yang ngelihat dia sebagai triple bottom, ada yang ngelihat dia mungkin bisa aja kayak descending triangle ya. Anyway, selama dia nggak ada new low itu sebenarnya bagus. Nah
Kalau saya masih mau nunggu ya, kalau beberapa teman-teman ada yang message langsung, agro gimana? Karena Arto-nya udah jalan dan bank-bank yang lain sudah lumayan naik ya. Saya masih ngelihat kalau dari agro momentumnya mungkin kita masih lihat ya, nggak ada divergent yang gimana juga ya. Memang dia masih ranging ya. Mungkin saya lebih tunggu dulu sih kalau kayak agro. Terus coba kita lihat Cars. Nah, Cars ini juga saya masih punya. Nah, kalau teman-teman yang sempat ikut atau semuanya sempat tanya ya, itu kurang lebih di area 90-92 kita sudah exit dulu sih teman-teman ya. Memang kalau dilihat area di sini nih, area 102 sampai 102 sampai 106 itu ada gap. Terus ada 113 sampai 120 ada gap. Nah, harga-harga ini bisa menjadi target kenaikannya kita. Tapi balik lagi, kan kalau dilihat market itu nggak mungkin naik langsung ya. Biasanya dia naik kayak tangga ya. Nah, mungkin kalau sebenarnya lebih wise waktu dia pullback ya kita bisa masuk atau sebenarnya jadikan point entry. Nah, teman-teman juga bisa lihat nih, sebenarnya structure marketnya nggak bisa cuma lihat dari sini nih. Karena kalau kita lihat dari sini memang dia cenderung naik. Masalahnya kita kan udah tahu kalau barangnya ini lebih ranging besar. Seenggak-enggaknya kalau kita tahu dia ranging besar ya, kita bisa antisipasi dekat-dekat resisten. Mungkin kita nggak untuk lebih agresif beli atau average up ya. Tapi kita bisa antisipasi untuk dia kurangi dulu posisinya. Nah, tadi yang di grup itu sempat kita ngomong ya, mungkin kita boleh untuk kurangi posisi dulu ya, atau take profit sebagian. Just in case dia lagi pullback, kita bisa balik re-entry. Karena gini, sebenarnya kalau kita pernah taking profit, itu kita nggak jadi takut untuk masuk lagi. Karena kita udah ngantongin profit kan. Kalau kita nggak pernah ngambil profit, kita berharap naik ke atas terus, dan waktu dia pullback, itu kadang-kadang kita nggak gitu nyaman. Karena kita udah punya set di mindset, maksimalnya kita dapat berapa ya tadi ya. Karena kalau diambil lagi, itu kita kadang-kadang gak nyaman. Nah, mungkin paling bener ya diambil dulu profitnya, kalau dia ke bawah kita masuk lagi gitu loh. Untuk Cars ya, saya masih punya Cars itu dari harga segini ya, harga 77 something ya. Nah, beberapa sudah di unload. Nah, tinggal kita cari aja entry point lagi. Karena kalau sebenarnya ranging itu paling enak. Kalau bisa dia kejadian ranging ini seumur hidup, itu paling enak. Seenggaknya kita tahu atas bawah itu gampang ya. Nah, itu kalau untuk Cars ya. Nah, mungkin kalau untuk fundamentalnya Cars, kita masih tunggu nanti RUPS-nya hasilnya apa sih teman-teman ya. Ya, hopefully ada RUPS yang hasilnya bagus, yang jadi katalis dia untuk naik ya. Seenggak-enggaknya kalau pas dia belum RUPS dan dia ada di bawah-bawah ya, kurang lebih di area support dengan risk yang terbatas, sebenarnya jadi bisa masuk watchlist dulu untuk kita beli suatu saat dia turun ke bawah. Itu kalau untuk Cars. Awan, saya jarang sih kalau ngeliat Awan ini ya, jarang banget. Nah, ini juga baru IPO ya, menarik juga sebenarnya kalau Awan. Wah, ini sih good question, harus masukin watchlist dulu. Awan ya, secara structure market sih boleh aja sih kita pas lagi pullback kita masuk ya. Tapi tunggu kita lihat ya, dia udah naik berapa persen dari waktu IPO. Ini dia udah naik 233%. Nah, yang harus teman-teman sadar mungkin gini, barangnya udah naik berapa ratus persen, apalagi year to date gitu ya. Untuk berharap dia naik lagi, itu kadang lebih berat. Lebih baik kita nunggu pas dia pullback agak dalam ya. Barusan kita coba untuk entry lagi. Kalau kita nggak lihat dari segi fundamentalnya. Tapi kalau dari segi fundamentalnya, ada growth story yang bagus, terus dia punya earning juga cukup oke. Sebenarnya teman-teman bisa aja hold lebih lama, or teman-teman bisa sekarang kalau mau masuk sih mainnya lebih short ya. Karena balik lagi nih, kalau tadi di awal kita lihat IHSG ini kan udah di bottom. Kalau di bottom seharusnya barang-barang yang LQ45 atau yang big caps itu cenderung lebih murah. Kalau kita bicara flow masuk untuk naikkan IHSG, itu nggak mungkin kejadian di barang-barang yang itu small cap ya. Harusnya ditopang oleh barang-barang yang big caps. Itu yang pertama. Yang kedua, nih ya,
kita lihat fact-nya ya. Kalau dilihat kemarin ya, teman-teman coba lihat lagi ya video dari Tere sama Willy ya. Itu ada good points yang saya ingat kemarin ya. Ini kan kalau kita lihat obligasi itu cara belinya beda sama saham ya. Kalau saham kita beli di bawah, sell di atas. Obligasi ini waktu yieldnya tinggi ya. Sebenarnya waktunya kita beli semakin tinggi yieldnya semakin waktu kita beli. Tapi kalau makin rendah nih, sebenarnya once dia di 6% ke bawah atau semuanya sampai 5%, kalau dibandingin sama stocks itu kan lebih gampang kita ngambil 5% atau 6% di stocks ya. Sementara dia somehow kalau stock tuh lebih cepat ya menurut saya. Nah, kalau begini sebenarnya banyak barang big caps yang cukup murah, dan belum lagi kita kalau big caps masih dapat dividen ya teman-teman ya. Nah, mungkin kalau untuk obligasi rendah begini ya pelan-pelan orang akan switch balik ke ini ya, ke equity atau saham. Nah, itu kalau dilihat dari dua sisi tadi ya. Pertama, dari IHSG-nya udah murah. Yang kedua juga obligasinya sebenarnya juga lumayan rendah ya yieldnya sudah. Apalagi kalau dia bawah 6% ya. Malah sebenarnya kalau di bawah 6%, 5% lebih banyak atau lebih gampang kita ngambil cuan dari saham sih. Nah, INKP juga kemarin sempat rame ya. Kalau dilihat INKP itu sudah running dari sini. Kemarin sih sempat ya waktu diskus sama Tere, sama Glenn dan kawan-kawan, itu memang ada divergence ya kalau kita lihat technically. Terus kalau dilihat dari dia punya cap juga lumayan besar ya. Terus yang jadi buat saya nggak begitu suka ini sebenarnya dia udah naik nih, dan saya masih ngelihat untuk laporan Q2-nya menjadi masih saya cukup concern lah. Maksudnya saya nggak begitu optimis dengan laporan Q2-nya akan bagus. Nah, kalau seperti ini, kalau memang kita nggak punya certainty yang tinggi nih, biasanya lebih nyaman kalau pas waktu udah deket-deket resisten atau pas dia deket-deket area higher low misalnya ya. Nah, itu teman-teman bisa secure dulu deh profitnya, just in case dia nanti turun lagi, toh kita masih punya kesempatan untuk beli lagi ya. Nah, hal yang sama nih kalau dilihat dari temennya atau saudaranya Tekim ya. Tekim ini menurut saya lebih menarik sih sebenarnya, karena kalau INKP-nya bagus harusnya Tekimnya lebih liar jalannya ya. Nah, tapi gini nih concernnya. Sebentar ya, kita lihat faktanya kalau INKP. Nah, kita bisa lihat nih teman-teman ya. INKP itu kalau dilihat dari dia punya earning itu relatif stabil ya. Even di Q1 waktu di 2023 aja ya oke lah, dia memang turun, tapi seenggak-enggaknya nggak beda jauh waktu 2021 ini ya. Ya masih dikategorikan stabil, tapi kalau dilihat dari Tekimnya nih, dilihat dari Tekimnya itu Q1 nya drop banget nih. Nah, kita harus lihat baik-baik kenapa kok dia bisa drop banget. Nah, otomatis kalau dia naik, saya cenderung kalau dia naik didukung sama fundamental yang cukup kuat sih. Nah, kalau dari sini Q1 nya kita nggak tahu apakah karena dia dari low base terus nanti tahu-tahu di Q2 nya jadi melonjak banyak ya, kita masih belum tahu ya. Tapi kalau dari sini ini malah paling rendah daripada sebelum COVID ya kayaknya ya. Nah, ini sebenarnya dari fundamentalnya saya nggak begitu suka. Nah, kalau dilihat dari teknikalnya memang lebih menarik karena di sini ada gap area gede ya. Seenggak-enggaknya kalau kita mau nunggangin ini aja nih ya, dari harga sekarang sampai ini sekitar 7% ya. Kalau kita mau tutup mata soal fundamentalnya ya. Tapi dari sini kita bisa lihat ya, overall trennya masih downtrend. Yang naik di sini itu sebenarnya cuma secondary trend sih teman-teman ya. Kita sih nggak bisa assume dia pasti buat new high baru atau reverse dari tren yang ada ya. Nah, ini mungkin yang harus diperhatiin kalau dari Tekim. Ya, kita lihat lagi. Waduh, ini ada Samaxi ya. Nah, saham-saham IPO begini sih saya belum mau lihat dulu ya. Kalau IPO yang saya suka mungkin masih ada beberapa, tapi kita lihat nanti ya.
Kalau dilihat yang IPO masih saya lebih suka yang ke NCKL ini ya. NCKL by technical dia memang sih kemarin dia ada reject dari sini ya, kurang lebih kalau kita lihat di supply area lah. Terus kalau dilihat juga kalau mau dihubungin sama stochastic dia juga area oversold ya. Wajar sih kalau kita ngomong oversold ya. Kenapa? Ini lihat ya, dia naik, dia sempat kayak reject lumayan kencang ya. Ini kalau kita lihat nih ya, by time frame besar ini cuma rejection doang. Nah, terus kita lihat ya, kenaikannya makin powernya juga di sini doang. Berarti nggak ada significant power buy yang cukup kuat ya, atau sebenarnya sekencang daripada waktu pertama kali rebound. Nah, kalau seperti ini, suatu saat biasanya dia akan istirahat dulu atau pullback dulu, atau ya kalau orang lari biasanya kan udah lari jauh. Suatu saat dia pasti ambil nafas dulu, minum dulu, istirahat dulu. Nah, hal yang sama sih kalau by technical. Saya lihat NCKL ya pullback dulu, dan beneran sekarang pullback terus ada rebound. Nah, dari sini swing terakhir yang kita bisa lihat nih ya, sebenarnya reboundnya di area yang pas ya. Nah, tinggal apakah nanti dia akan lanjut naik ke atas? Ya, saya masih ngeliat structure marketnya sih belum patah ya. Nah, kita bisa lihat juga temennya satu lagi yang barusan IPO juga. Nah, ini mungkin menurut saya lebih menarik ya, karena dia lebih ngebase, terus dia ada structure market yang berubah. Terus kalau dia pas ada pullback mungkin bisa jadi momentum untuk entry sih. Nah, mungkin kalau IPO yang seperti ini nih yang dicari. Terus dari IPO lain apa lagi ya, kemarin ada NSSS dah, itu juga saya lumayan suka. Technically dia udah tinggi, tapi ya memang kalau seperti ini kita jangan kejar, lebih baik waktu dia pullback sih kita masuk. Nah, untuk sekarang masukin watchlist dulu, tapi seenggak-enggaknya kita bisa lihat ya seperti apa sih tren yang kita harapin. Mungkin satu lagi apa ya kita lihat, mungkin ini deh, VKTR ya. Nah, VKTR juga sebenarnya masih IPO, masih terlalu dini sih kalau kita mau judge ya. Seenggak-enggaknya kalau dilihat kemarin IPO dia status ya, sekarang 112% ya, teman-teman yang yang punya IPO itu udah untung 12% ya. Yang udah jual pas harga paling tinggi 135 ya cukup hoki ya. Tinggal kita lihat 1 minggu ke depan, 2 minggu ke depan reaction seperti apa yang dia buat di sini. Itu kalau untuk ini ya. Nah, yang lain mungkin yang masih dalam watchlist saya ya RAM ya. Mungkin yang IPO saya juga cukup suka sih kalau ini. Tapi balik lagi nih, sama seperti pertanyaan yang tadi ya. Ini awan udah naik kenceng ya. Kita harus lihat nih, pertama kali naik sampai sekarang udah naik berapa persen nih. Nah, yang hold dari bawah itu kan bisa aja jualan. Kita nggak pernah tahu nih, apakah dia jualannya pas di sini atau di sini. Tapi seenggak-enggaknya musuh kita adalah orang yang beli di bawah nih. Nah, sekarang udah 140% nih. Apakah kita berharap dia naik lebih kencang lagi? Ingat nih, orang kalau naik ya lari terus bisa perlu istirahat juga ya. Nah, ini mungkin kalau dia istirahat segini, kalau dia lagi mau naik ke atas bisa aja, tapi kita nggak pernah tahu. Nah, cara paling gampang ya kita jaga aja risknya nih teman-teman. Seenggak-enggaknya 650, 690. Kalau pas dia pullback area sini kita bisa tahan kayak 3 bulan atau 6 bulan. Sebenarnya masih technical cukup sehat ya pullbacknya. Seenggak-enggaknya kita tahu nih risknya dulu berapa persen yang paling jauh. Bukan berarti setiap kali entry saya pokoknya pasang aja risknya sekitar 5%, 7%, atau 10%. Sebenarnya depends seberapa besar capsnya, seberapa liar dia. Jadi nggak bisa nih setiap kali chart atau setiap kali emiten yang kita masuk kita batasin 7-10% atau 5%. Nah, itu kadang-kadang kalau dia memang lebih liar itu geraknya lebih volatile ya. 5% nggak pernah cukup. Itu sama kayak kita ngomong 5% di BCA sama di emiten lain belum tentu sama ya. Ya itu sih. Ya tadi VKTR udah dibahas ya teman-teman ya. Oke, kita lihat. Oke. Mana lagi nih? Asa Dharma. Asa saya masih suka ya, Asa ya. Saya masih ngelihat sebenarnya ini masih ada upside sih, seenggak-enggaknya sampai ke 1.500 lah.
Berarti kalau dari harga sekarang ya sekitar 16-17%. Itu untuk upside-nya. Downside-nya sih kita kalau mau lihat tren yang terakhir itu mungkin kayak ya 4-5% lah ya. Tapi balik lagi nih, kalau 4-5% terlalu kecil, kita bisa lihat ya 7%, kadang-kadang 7-10%. Kadang-kadang kita harus spare nih di bawah support atau target itu kita harus spare kurang lebih ya 1-2% lah, just in case dia cuman kasih shadow doang ya atau jarum doang. Terus kalau dia ditinggal naik kan lumayan juga ya, sakit ya. Nah ini mungkin kalau untuk ASA harga-harga sekarang sebenarnya cukup menarik ya untuk entry. Nah kalau sebenarnya dia pullback lagi ya kita cari entry lagi, atau sorry maksud saya kalau pullback lebih dalam ya kita barusan cari entry point lagi ya. Tapi untuk sekarang kalau kita mau ngikuti minor trendnya, harga sekarang sebenarnya masih oke juga di untuk entry sih teman-teman ya. Lihat juga dari structure marketnya, kalau dari ASA juga belum patah, sebenarnya masih cukup sehat ya kalau dari ASA. Kalau dari ASA ini mungkin satu lagi apa ya, Dharma juga. Dharma lumayan ya, dia naik terus ya. Kemarin saya pikir sampai di sini udah berhenti, ternyata sampai 1400 dia masih naik. Nah ini sebenarnya udah diingetin sama si Richard sih, dia punya target harusnya lebih dari kemarin 1000 atau 1200 ya. Nah ini udah lebih dari targetnya dia nih. Ini harus update lagi besok waktu ada Richard sih. Mungkin nanti coba deh kalau teman-teman yang sudah gabung di Terima Community bisa langsung tanya tuh sama Richard gimana view-nya dia. Nah, cuman saya ingat nih, Richard sempat ngomong nih, kalau untuk view-nya dia masih ngelihat auto itu lebih murah daripada Dharma. Ya, kita coba lihat ya sama-sama ya. Auto, oke, bet. Kalau soal Dharma saya masih tunggu pullback sih. Itu kesimpulannya. Kalau untuk auto, nah, auto ini juga sudah lumayan ini ya. Nah, sama sih ini kalau pas ada pullback, saya masih mau untuk masuk lagi ya. Nah, tinggal nanti berapa PI wajarnya yang kita mau lihat ya, earningnya. PI-nya kok earningnya. Terus kalau satu lagi PTIS. Wah, ini sih biasanya saya skip ya. Saya nggak begitu suka sih sama emiten yang kayak gini ya. Dan dia juga udah di area resisten ya. Oke, kita lihat lagi mungkin kalau NCKL tadi kita udah bahas tuh. Asus ya. Asus ini juga menarik sih sebenarnya, saya lihat by technical juga dia masih pullback. Kita entry waktu ini dapat engulfing candle ya, seenggak-enggaknya kita lihat ya bayarnya cukup besar juga ya. Terus juga dilihat volumenya juga cukup bagus. Nah ini ada catatan yang menarik nih kalau kita lihat dari Asus ya. Tunggu saya lihat ya catatannya tadi apa nih dari Asus ini melaporkan SSSG bulan Mei kemarin itu baik ya. Jakarta Raya, ex Jakarta, outside Jakarta bertumbuh 1,1%, 0,8% sama kurang lebih 1,7% ya. Secara year on year di Mei 2023. Nah kita juga lihat dari technical juga sebenarnya dia masih belum ada patah ya. Dia punya structure market. Harusnya kalau ACE itu pas ada harga-harga 655 itu harusnya masih cukup murah sih. Kalau untuk target valuasinya berapa ya kemarin ya ASUS? Coba dilihat. Karel. Oke, mungkin kalau kita lihat ya overall orang masih lihat tuh di 450 ya targetnya. Nah sekarang kalau kita lihat ya, gampangnya gini, kalau PI tahun lalu tuh sekitar 25 kali PI ya. Kalau dulu ini 25 kali PI, yang sekarang tuh masih 15 kali PI. Jadi kita assume lah kalau dia naik sampai 20 sampai 25 kali PI harusnya targetnya berapa ya. Jadi juga kita masih melihat dia harusnya deserve untuk re-rating sih untuk Asus ya. Jadi untuk sekarang
secara technical entry point di situ ya harusnya masih murah sih. Nah, tinggal kita lihat apakah besok-besok dia bisa maintain di harga sampai dia 15 kali PE atau enggak. 25 kali PE atau enggak ya. Kita bisa lihat juga mungkin sektor-sektor yang di industri yang sama ya. SIDO ini sebenarnya saya suka ya, lumayan murah, tapi memang belum ada sign of reversal. Memang kemarin kayaknya dia ada kayak divergence ya, tapi belum ada reversal again ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat sih sebenarnya masukin watchlist. Nah, anyway harga-harga sekarang itu jadi murah banget karena dia downside-nya udah terbatas kan. Nah, tinggal apakah dia nanti ada reversal atau enggak. Memang cuma 2% ya, biasanya kalau 2% terlalu kecil saya nggak begitu nyaman. Saya lebih tunggu deh taruh 5% gitu ya. Nah, seenggak-enggaknya di daerah support sini saya masih kasih dia nafas just in case dia itu masih turun ke bawah lah gitu. Nah, ini saya lebih suka kasih spare kalau untuk ini untuk SIDO ya. Era lumayan ya teman-teman, kita lihat ya, maksudnya lumayan tuh lumayan boring sih. Ini juga bergeraknya di dalam channel gini, menurut saya belum ada reversal yang jelas ya, akan boring sih, makanya dikocok-kocok kayak gini lama-lama kita juga capek kan akan lihat barang yang lain. Nah, itu kalau untuk era ya, mungkin saya tunggu dulu deh kalau untuk era sih. Bumi, BRMS, yes, Bumi sama BRMS, Buminya sendiri sebenarnya kita masih lihat ya, kalau untuk komoditi ya kayak semuanya si coal ini ya, sebenarnya dia harganya udah rendah kan. Tinggal berapa jauh dia bisa lebih turun lagi ya. Tinggal kalau kita lihat sekarang nih ya dari Bumi, overall trennya masih turun. Memang dia ada rebound dari sini ya, tapi memang belum ada clear reversal sih kalau saya lihat ya. Bisa aja kalau kita lihat major trendnya itu memang di area support resist ya. Orang-orang mungkin akan spek di daerah support resist, tapi balik lagi nih, industri yang serupa kayak apa kita harus lihat harus lihat industri yang serupa juga ya. Kita lihat dari Adaronya juga ya udah di bawah juga ya. Malah kalau di Adaro nih ada gap besar nih sebenarnya. Untuk kayak gini-gini saya lebih suka yang ada gap-gap gini untuk ditunggangin sebagai target point kenaikan ya. Kalau dilihat dari ini nih Doitnya malah lebih jalan ya. Malah kalau kita lihat yang kontraktornya nih, kontraktornya yang malah bisa buat profit ya. Terus kalau dilihat dari BRMS, malah daripada bandingin Buminya, saya masih ngelihat BRMS-nya secara secondary trend, tapi ya itu mungkin ada peluang naik seenggaknya sampai 152 ya. Terus juga dari fundamental, dia punya kapasitas produksi untuk emasnya kan juga naik ya teman-teman ya. Jadi mungkin kalau suruh pilih Bumi atau BRMS, saya mungkin lebih suka BRMS-nya ya. Nah, terus juga dilihat dari sini juga penurunannya juga hampir sama ya. ABCD pattern harusnya udah lumayan limited ya. Nah, mana yang lebih menarik? Ya sebenarnya balik lagi nih, kita harus lihat industri yang sama nih. Korelasinya bener-bener jalannya sama-sama naik ke atas enggak gitu loh. Nah, kita lihat nih, teman-teman kalau lihat chart grafiknya si coal ya, ini sebenarnya udah di bottom, memang belum ada reversal dekat-dekat daerah support ya. Artinya mereka orang-orang akan cenderung lihat ini udah murah banget. Nah, kalau murah banget itu kita dari low base ya. Kalau naik dikit itu diapresiasi lumayan bagus ya, harapannya kayak gitu. Nah, kita lihat lagi yang lain. Apa ya? VKTR tadi udah dibahas. Saya udah masuk VKTR kurang lebih di harga IPO sama di harga 110-111 tadi ya. Seenggak-enggaknya udah lumayan lah. Kalau semuanya dari IPO naik 10-11% lebih mahal. Terus juga kita masih ngelihat sentimen dari yang bukan elektrik ya. Sentimen ke yang green ini harusnya masih bisa dilihat sampai 2035, 2050. Masih panjang sih ceritanya. Jadi seharusnya saya masih berani betting ke sini sih loh. IRSX.
Nah, kalau IRSX ini ya memang cukup rapi ya dia punya ini ya. Tapi ya ini ABCD pattern, terus juga dia pullback di daerah support resist, terus dia mantul. Di sini juga dia masih ranging besar. Harusnya kalau kita mau masuk sini tunggu aja pas dia di area 156 ya. Mungkin di area sini deh. Di area sini kalau pas dia ini kan udah mulai ranging nih. Kalau dia ada pullback masuk sini ya mungkin kita masih bisa. Kenapa? Di sini ada berapa gap area nih. Seenggak-enggaknya kalau kita asumsi dia closing gap area di sana sebenarnya masih masuk akal juga. ASLC tadi ASLC belum ya? ASLC harusnya area-area buy ya. Kalau kita lihat ya ini juga masih ranging ya. Harusnya kalau kita masuk sekarang ya jadi downside-nya limited sih. Saya sih masih ngelihat berapa di bawah 84 sampai 76 itu kita bisa taruh stop loss-nya di bawah situ sih. Karena kalau kita asumsi dia ranging ya, seenggak-enggaknya di area dekat-dekat support atau dekat-dekat stop loss itu sebenarnya good entry area jadinya. Sumarecon, saya juga suka Sumarecon ya. Nah, ini tadi tuh kita buat polling nih. Saya tunjukin pollingnya. Nih, kita buat polling nih di grup nih. Nah, kalau dilihat pollingnya sih kayaknya teman-teman di sini masih cukup cenderung ngelihat properti itu prospek yang masih bagus ya. Nah, kalau kita lihat properti mana aja ya. Kalau properti kemarin TR sempat mana nih? Nah, ini 4 properti developer ya yang kalau dilihat ini tapi bulan Mei sih. Nah, kita harus hitung lagi ya. Nah, tinggal dilihat diskon to RNFI-nya mana yang paling gede nih. Kalau dilihat dari diskon to RNFI-nya yang paling gede masih ini ya, BSDE, Sumarecon. Makanya si Sumarecon ini cukup menarik. Nah, kita lihat chartnya deh. Chartnya Sumarecon juga cukup rapi. Kita lihat dia pullback-nya di area 670, 650 itu mungkin good entry area juga. Upside-nya ya kurang lebih sampai 795 lah sampai technical ya. Tapi balik lagi nih teman-teman, harusnya idealnya ya itu kalau jalan sama-sama satu industri sih. Sumarecon terus BSDE sih saya nggak begitu suka sih chartnya, lebih cenderung ke Sumarecon ya. Nah, Sumarecon sih boleh sih dilihat sih. Excel ya ini sih juga boleh sih kalau kita lihat dari Excel. Buy risk and reward harusnya kita kalau lihat 17% ya 1/2 masih oke lah. Buffin yes, Buffin juga ini senangannya Koko Jogi ya. Buffin juga sebenarnya entry area kalau sekarang teman-teman sih boleh sih untuk spek masuk ke sini risk 10%, upside ya kurang lebih 20% ya, risk 1/2 lah. Saya masih ngelihat ini masih oke sih Buffin ya. Dharma tadi udah. BMTR sempat ya kita discuss juga sebelumnya. Nah, BMTR itu yang menarik apa sih sebelumnya? BMTR itu kalau dilihat ya teman-teman ya, ini lebih kayak ada yang ngomong ini kayak double bottom, ada yang ngomong ini lebih kayak head and shoulder. Anyway, yang saya tunggu sebenarnya kan dia punya pullback ya. Kebetulan pullbacknya di 292 kemarin itu jadi entry point kita ya. Nah, tapi memang belum sampai target kenaikan sampai 350 something ya. Nah, tinggal yang harus diperhatikan di sini nih, jangan sampai dia ada new low ya untuk structure marketnya. Tapi untuk sekarang kita masih lihat BMTR belum patah tren ya. Nah, hal yang sama nih BBTN. Kalau tadi teman-teman ya di polling kita ngelihat itu lumayan positif terhadap properti. Harusnya kalau sebenarnya BBTN ini salah satu bank yang dengan bank proxy untuk yang properti ya. Sebenarnya kalau dia di area bawah sini ya kita tinggal lihat ya secara valuasi dia murah atau enggak. BBTN harusnya kalau dilihat penurunannya udah enggak begitu kencang juga ya. Harusnya pelan-pelan dia buat structure market yang baru nih. Dia masih pelan-pelan naik. Nah, mungkin boleh dilihat ya, tinggal valuasi berapa yang kita cari atau sebenarnya targetnya kita. Nah, kita bisa lihat nih PBV
pakai standar 1 pakai minnya atau standar 1 deviasi atau standar 2 deviasi. Nah, itu mungkin bisa jadi target kenaikan kita sih. BPTR saya masih belum begitu menarik sih, belum tertarik kalau BPTR. But ini sebenarnya saya masih tunggu di 1880 something ya, kalau pas ada pullback. Ini juga salah satu emiten yang masih dalam saya punya watchlist juga ya. Kita lihat, nah ini nih kalau Jati favoritnya Doni ya. Jati structure marketnya juga oke. Ini juga saya berharap sih dia ranging dulu nih di sini. Saya berharap harapannya idealnya dia akan ranging di sini sebelum dia structure marketnya naik lagi ke atas ya. Seenggak-enggaknya kita bisa expect ranging di sini untuk entry point sih kalau mau masuk di Jati ya. Karena fundamentalnya, story-nya juga lumayan menarik ya. Apalagi kalau dilihat ya, banyak sektor-sektor yang teknologi related ini lumayan rebound ya teman-teman ya. Tinggal Jati mungkin belum begitu banyak yang lihat ya. Terus juga cap-nya harusnya nggak gitu besar. Nah ini mungkin jadi menarik juga ya kalau kita lihat ya. Terus kalau kelas ini barusan kan ya, barusan IPO ya. Nah ini masih tunggu deh, kalau kelas saya nggak mau sentuh dulu sih. SMDT, wow ini ya. Wah nggak ada nih di sini. Nah kalau Medco saya juga suka tuh Medco karena dia udah di bawah ya. Sebenarnya yang saya harapkan dengan adanya sentimen nanti Aman Mineralnya dia mau IPO sebenarnya akan mendapat dampak yang bagus buat Medco. Kenapa? Medco-nya sendiri kan kurang lebih dia punya sekitar 20-23% ya di Aman shares secara kepemilikan 20-23%. Saya masih ngelihat sebenarnya sentimen itu masih bisa kepake juga untuk Medco. Juga dilihat di area sekarang juga di dekat area support sih sebenarnya bisa untuk spek sih menurut saya ya. SMDR ya masih ranging ya teman-teman ya, akan boring juga dan agak pelan ya. ABMM juga kemarin ya di area sini ya agak pelan juga ya. Ini sebenarnya value lumayan sih, tapi mungkin moodnya yang harus kita perhatiin ya lagi ke sana. TPMA sih saya skip dulu, nggak mau dulu ya. ICBP mungkin masih oke nih. ICBP, nah ini entry area kemarin di 11.075, 11.775 mungkin jadi targetnya. Tapi pelan ya, balik lagi ya kalau kita memang berharap si ininya ya dia punya, ya kita punya SG naik sebenarnya ya barang-barang big caps ini bisa drive dia naik. SMSM, nah sebenarnya kalau saya pribadi lebih suka SMSM-nya daripada auto ya. Nih kenapa nih? Ini udah selamat sempurna lagi kalau katanya Karel ya. Nah sebenarnya kita bisa lihat nih, tunggu kita lihat ya dia punya valuasi berapa ya sekarang ya. SMSM. Wait ya. Nah kita lihat earningnya aja deh. Earningnya SMSM ini juga relatif stabil ya teman-teman ya. Lumayan stabil ya. Terus juga kita lihat dari nih PE-nya memang sudah 11 kali sih ya. Kita tinggal lihat atau compare industri yang sejenis ya. Kalau tadi kita lihat auto, itu 7 kali ya. Berarti ya tinggal kita lihat yang paling mahal berapa gitu. Kalau yang paling mahal berapa, seenggak-enggaknya yang murah nyusul yang mahal gitu ya. Nah, oh ini 7,9 kali juga sih. Ya ini termasuk yang paling mahal berarti ya teman-teman ya. Jadi ya mungkin kita lihat teknikalnya aja deh kalau semuanya SMSM ya. Medco tadi udah dibahas, Saratoga kita lihat juga sebenarnya menurut saya belum begitu menarik sih. Ya masih lebih menarik kayak MDKA-nya mungkin ya. MAPI juga harus dilihat ya, year to date-nya udah naik berapa persen. Ya kalau saya sih nggak begitu suka sudah ya kalau untuk kayak MAPI ya. Saya akan tunggu dulu deh kalau untuk MAPI.
PNLF mungkin yang masih menarik ya. Sebenarnya valuasi dia murah, juga udah di bawah banget, tinggal dia ada reversal. Jadi masukin watchlist dulu aja. BBCA obviously untuk yang mau main tidur tenang ya ini mungkin boleh ya. Dia udah berapa kali stock split juga balik lagi di atas harga stock splitnya. Ya bolehlah kita tunggu aja pas kalau nih. Saya masih concern sama di sini area 8500 sampai 825 tuh ada gap gede. Kalau memang dia ada turun di sana, ya mungkin kita berani masuk agak gede aja di sana. Tapi balik lagi nih, kapan dia bottomnya itu akan menjadi hal yang menarik untuk kita masuk. Maksudnya masuk ke big caps ya. PTBA saya mungkin skip juga ya, ada gap atas bawah, satu di sini, satu di bawah, lebih baik close gap dulu di bawah deh kalau mau masuk. Kalau sekarang sih saya untuk PTBA skip dulu gitu. MDKA saya masih lihat sih menarik ya. Kenapa nih? Kita bisa lihat ya by structure market. By momentum dia sebenarnya udah ada divergence lah. Berarti per waktu diturun ini kemarin momentumnya udah lambat nih turunnya. Terus juga dia dari dia punya ini dia cukup respect ya, dia punya support ya. Nah terus teman-teman juga bisa ngelihat ini harusnya si area support resist dari major trend di atas tuh ada 30 ada gap di area 3530 sampai 3610. Itu bisa jadi target area dan ditambah lagi mereka ada rencana buyback ya teman-teman ya. Terus juga bisa dilihat dia punya hasil production sebenarnya lumayan banyak ya. Nah tinggal by technical aja entry-nya kita di mana. Harusnya area-area sekarang sih kalau mau spek harga sekarang risknya juga nggak gitu besar. Terus kita bisa lihat technical targetnya ada ruang sekitar 20%. Ya menurut saya masih menarik sih itu. PV, nope, saya mungkin skip kalau ini. BSDE tadi udah dibahas ya. Tron. Nah ini mungkin ya bolehlah trading pendek dulu ya. Nah Pani ini mungkin yang menarik nih. Kemarin kan ada kayak pergantian ini ya, ada direksi segala macam ya. Kalau bisa masuk 2 kali entry price, mungkin harga pas di 1620 terus 1600 ke bawah sampai 1300 atau 1320 ke bawah, 1390 ke bawah itu mungkin jadi entry price yang menurut saya lumayan menarik ya. Kalau semuanya ada pullback ya, dapat diskon lebih murah. Terus juga kita lihat kemarin dari dia punya earning ya lumayan naik banyak ya dari Pani ya, makanya dia sentimen kayak kemarin bisa buat harganya naik cepat juga ya. Unilever by technical menarik, ada banyak area entry banyak area gap juga. Nah kita bisa memang kalau set alokasinya lumayan besar ya masih bisa di sini lah. Seenggaknya barang ini cukup liquid ya. Tinggal cari entry price aja yang bagus kalau di di Unilever. Kita lihat lagi mapa lumayan juga ya, belum patah tren ya, trading aja kalau di sini menurut saya karena harganya lumayan tinggi udah ya. Terus juga volumenya juga lumayan turun. Saya cukup takut kalau saya cukup khawatirnya kalau kita beli di sini terus dia pullback lebih dalam sih ya. Kalau untuk ini mapa Cevin juga udah lumayan tinggi naiknya. Mungkin tunggu pullback dulu deh. Nah biasanya kalau yang pas begini ya, barang-barang yang naik cepat gini biasanya dia nggak bisa pullback terlalu jauh ya. Teman-teman kalau mau masuk di sini mungkin masukin entry price berapa harga supaya kita nggak tinggalan bareng. Tapi balik ya, ini udah lumayan tinggi ya teman-teman ya. Terus juga lihat pro volumenya kemarin waktu naik ini lumayan turun ya. Nah ini mungkin bukan good sign kalau kita mau masuk juga sih. Wifi saya suka sih teman-teman ya, lumayan liquid juga lumayan banyak juga yang trading di sini. Harusnya 234 itu kemarin area saya masuk ya, 234 ya. Harapan saya kalau buy technical target 320 ya, 320 310 lah. Nah itu mungkin bisa jadi target kenaikan.
Dewa banyak yang sangkut. Yes, Dewa banyak yang sangkut. MBMA tadi udah dibahas di depan. ICBP udah, Awan udah, VST. Coba ya, beberapa pertanyaan lagi coba kita lihat nih. VAST ya lumayan rebound sih, tapi mungkin cari properti yang ini sih yang lebih punya story lumayan oke ya. Menurut saya kayak SSIA itu kemarin kalau 426 434 masuk oke. Terus mungkin kalau kayak lainnya kita bisa lihat dari BST, BEST ya, BST. Nah kalau semuanya kita lihat teknikalnya juga masih oke ya. Tapi kalau semuanya kayak teman-teman mungkin ada yang suka yang dividend play juga ya. Nah ini mungkin kok DMMX. Delta Mas. Oh bukan ini, sorry. Demas. Krudalita Lestari ya. Nah ini mungkin juga biasanya emiten yang kasih dividen lumayan gede ya. Nah ini mungkin kalau kayak industrial property ya masih bisa dilihat sih teman-teman. Harta. Nah ini sih skip dulu deh. Udah naik lumayan tinggi juga sih ya. Same, healthcare lumayan juga ya. Banyak ada yang tanya Same ya. Same ya entry price saya masih tunggu di 320 ya. Untuk sekarang sih masih masuk watchlist dulu. Lebih menarik mungkin ke ESA-nya ya, lumayan rebound, terus juga dia ada gap area, seenggak-enggaknya area sekarang jadi area entry, ada 1, 2, 3 gap area. Harapannya kalau dia closing gap aja semua ya sampai di 865 ya, berarti kita punya entry area di sini sampai ke atas itu ada sekitar upside 45%, 44%. Ya jadi teman-teman pilih aja tinggal yang mana. Kalau saya sih lebih suka cari yang begini gitu loh. TPMA tadi udah bahas, Arto udah bahas, Goto mungkin saya masih tunggu dulu sih kalau Goto ya. SMA udah murah sih teman-teman ya kalau kita lihat ya industri ini. Technical dia udah di bawah juga, tapi kalau suruh pilih saya pilih tunggu dulu sih. Saya pilih untuk nggak masuk sih karena kalau mau masuk saya tunggu dia di bawah sih. Mungkin ini mungkin lebih menarik ya kayak WIRG ya, entry price harga sekarang mungkin bisa jadi ini ya, bisa jadi dia reversal sih. Kenapa? Ini kita bisa lihat ya kemarin waktu dia buat low terakhir itu nggak signifikan ya, atau sebenarnya dia tipis banget buat low-nya. Nah mungkin lebih menarik kalau kita lihat yang seperti ini. SMGR yes ini juga boleh sih masukin watchlist ya. Harusnya ini udah pelan-pelan dia reversal ya. 5.900 5825 di situ entry price saya. Tunggu ya, saya masih punya juga. Nah, 1225 tuh kalau bisa turun ya saya masih mau masuk di sana. YNKP tadi sudah dibahas. Palem mungkin masih tunggu dulu ya. Mungkin saya nggak begitu suka sih cat seperti itu. Elite skip dulu. BBTN tadi udah. Cuan kalau cuan ya itu saya juga skip dulu. Asia juga ini juga udah lama sih nggak lihat ini. Asia. Nah Asia ini harus tanya teman saya nih. Kayaknya kalau Asia masih ranging ya teman-teman ya, masih tunggu dulu deh. WRG tadi udah ya. Friend masih di bawah juga. Sebenarnya kalau mau trading pendek ya ngambil rangingnya ini lumayan berapa persen sih. Nah teman-teman bisa manfaatin itu juga sih. Hill juga saya juga suka ya, seenggak-enggaknya target saya paling dekat ya sampai inilah, sampai dia punya high terakhir dah. Kalau pas dapat area entry
atau teman-teman punya multiple entry price, itu mungkin boleh dipikirin sih. Saya rasa 2940 something itu kalau mau entry masih oke sih. Wah, ini kayaknya sama ini nih. Kin juga menurut saya juga masih oke. Ya kalau pas pullback boleh entry. NCKL tadi udah, BTPS juga lumayan rame ya. Ada berapa banyak yang tanya juga. BTPS menurut saya belum dulu ya, walaupun dia naik, tapi mungkin tunggulah minggu depan atau berapa hari lagi pas dia pullback kita boleh masuk sih. TMG sebenarnya CPO ini lumayan menarik ya. Ini gap area juga, tapi memang kurang begitu banyak flow ke sini. DMMX saya skip dulu. ISSP juga udah lama nggak lihat ISSP, biasanya sama Crash ya. Ini juga ya ini masih oke lah trading. Mungkin satu lagi Crash ya kali ya. Kerasnya juga masih belum narik, industrinya cuma jalan ISP doang. Nah saya harus tunggu dulu sih. Arko tadi udah bahas ya, Arko ya, WH. Ini ya setiap kali masuk WH, begitu masuk dibanting sama bandarnya. Ya tapi oke lah, WH ini mungkin 116 something itu mungkin entry price yang masih kita boleh dapat ya. Harapannya dia ngambil ya ranging aja di sini. Seenggaknya kita ngambil di bawah deh kalau pas lagi ranging di bawah. Pegas kemarin habis dividen ya, terus dia close lumayan buat gap ya. Nah mungkin bisa pertimbangan gap area jadi entry price. Oke, jadi sebelum saya tutup balik lagi nih. Jadi kayak saya mau info juga ya, kalau tadi teman-teman yang telat ya, kita kan ada ini ya competition juga ya. Sorry bukan kita, sebenarnya kayak Youth Investment Club itu ada competition ya teman-teman ya. Jadi kalau Youth Investor Club ya, dia akan ada competition di sekitar bulan September sampai Oktober. Nah tapi competitionnya ini untuk high school sampai teman-teman yang masih di uni ya, tapi jangan yang uni S3 S4 ya. Dan mungkin ya kayak uni yang S1, nah itu mungkin bisa join sih teman-teman untuk ramein kompetisinya sampai teman-teman bukti ini, wah ini kita bisa nih sambil trading dapat hadiah juga nih. Nah itu mungkin kalau teman-teman mau join ya, teman-teman bisa lihat ini nih. Nah teman-teman bisa ikut follow aja Instagramnya, terus teman-teman bisa ikut link registrasinya di sini nih. Nah teman-teman tinggal ikut aja registrasi di sana, buka akunnya. Nah nanti teman-teman eligible untuk join dia punya competition. Nah bagaimana dengan teman-teman yang mau ikut terima community? Nah kalau terima community itu di dalam memang ada teman-teman kita, termasuk teman research ya, ada si Farul juga, Willy, ada Glenn dan Tere dan lain-lain. Nah, itu teman-teman selama aktif jadi klien Trimega sebenarnya eligible untuk masuk join di terima community kita. Oke, kalau gitu besok mungkin gilirannya Glenn ya. Mungkin Glenn akan bahas hal yang lain yang belum sempat kita bahas hari ini. Jangan lupa besok stay tune juga di jam yang sama, jam 8 sampai jam 9. Oke, see you teman-teman di